Oke baik, selamat pagi buat kita semua untuk kelas 11 IPA dan IPS. Oke, hari ini kita melanjutkan materi kita. Materi kita yaitu mengenai dinamika rotasi. Dimana pada dinamika rotasi sama halnya seperti dinamika translasi atau dinamika partikel yang sudah kita pelajari di kelas 10 kemarin. Di sini kita akan mempelajari bagaimana itu dengan energinya. Oke, sebelum saya menjelaskan maka saya akan menjelaskan secara teorinya. Pada energi rotasi, secara energi rotasi dan translasi itu sebenarnya sama, turunannya itu dia sama. Dia memiliki tiga. Yang pertama ada energi kinetik, yang kedua ada dia energi potensial, dan ada dia energi mekanik. Di mana persamaannya ini dia tetap, ya kan? Persamaannya untuk energi kinetik itu memiliki persamaan setengah massa dikali dengan kecepatan dipangkat dengan 2. Sedangkan energi potensial itu massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggiannya. Sedangkan kalau untuk energi energi mekanik, di mana energi mekanik ini bernilai apa? Bernilai konstan. Arti konstan itu apa? Arti konstan itu dia tetap. Berarti energi mekanik yang pertama sama dengan energi mekanik yang kedua sama dengan energi mekanik yang ketiga dan lain dan seterusnya, itu bernilai sama. Maka bagaimana dia penjelasannya? Maka silahkan lihat video saya berikut ini. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai dinamika rotasi, maka sekarang kita masuk ke energi rotasi. Energi rotasi ini sama seperti yang kita pelajari kemarin, Pada energi rotasi ini dia memiliki yang pertama ada energi kinetik. Yang kedua, dia memiliki energi potensial. Oke, yang ketiga itu dia memiliki energi mekanik. Oke. Pada energi kinetik rotasi. Di sini ada dua. Yang pertama itu energi kinetik translasi. Yang kedua itu dia adalah energi kinetik rotasi. Perbedaan di antara yang kedua ini bagaimana? Kalau untuk energi kinetik translasi, inilah yang sudah kita pelajari kemarin, di mana persamaannya untuk energi kinetik translasi itu adalah setengah dikali dengan massa dikali dengan kecepatan dipangkat dengan 2. Ini M-nya adalah M kecil. Sedangkan untuk energi kinetik rotasi, di sini persamaannya ini harus kita ganti. Kita ganti itu menjadi bagaimana? Persamaannya itu boleh kita tuliskan yang setengah. Yang setengah ini dia tetap, maka boleh kita buat setengah dikali dengan massa. Massa ini apakah kita pergunakan? Massa ini tidak boleh kita pergunakan lagi, tetapi yang kita pergunakan itu adalah momen inersianya. Momen inersia. Lalu dia dikali dengan kecepatan. Kecepatan ini kecepatan apa kita pergunakan? Kecepatannya ini yang kita pergunakan adalah percepatan rotasi atau kecepatan sudut. Maka boleh kita buat menjadi kecepatan sudut pangkat 2. Artinya bagaimana? Artinya pada dinamika rotasi perbedaannya dengan dinamika partikel itu, kalau pada dinamika partikel kita pergunakan massa itu adalah M. Sedangkan kalau pada dinamika rotasi, massa ini harus kita ganti kelembamannya menjadi apa? Kita ganti kelembamannya ini menjadi momen inersia. Kecepatan itu bagaimana? Kecepatan ini harus kita ganti dia menjadi kecepatan sudut atau omega. Selanjutnya, bagaimana kalau dengan kecepatan? Kalau kecepatan itu kita ganti dia menjadi alfa, yaitu percepatan sentripetal. Maka ini boleh kamu gantikan nanti kalau dia nanti diubah kelembamannya dari massa itu diganti menjadi momen inersia. Ingat, untuk momen inersia di setiap benda itu berbeda-beda. Momen inersia di setiap benda itu dia berbeda-beda. Itu ada tabelnya kemarin, ya kan? Kamu hafalkan itu, bagaimana dia untuk benda pejal, bagaimana dia untuk yang berongga, bagaimana dia untuk
bola dan lain sebagainya, di mana momen inersianya itu dia berbeda-beda. Oke, selanjutnya itulah dia untuk energi kinetik rotasi. Sedangkan kalau dia untuk energi potensial, maka energi potensial ini dia tetap. Karena apa? Karena untuk energi potensial itu yang mempengaruhi adalah ketinggian. Contohnya seperti ini. Oke, kita buat dulu rumusnya. Energi potensial pada gerak rotasi. Oke, saya buat di sini rotasi, GPR. Energi potensial rotasi itu sama dengan energi potensial translasi atau dia pada dinamika partikel. Itu sama nilainya. Persamaannya itu apa? Persamaannya itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan H. Tadi Bapak bilang massa itu dia diganti menjadi I. Seperti ini. Kalau pada energi potensial itu kan yang mempengaruhi ketinggian. Mau dia berputar, mau dia tidak berputar, yang berpengaruh itu dia ketinggiannya. Seperti ini. Misalkan kalau sebuah benda jatuh ke bawah, walaupun ini dia berputar, benda ini berputar, dia turun ke bawah, ketika dia turun ke bawah itu berputar, tetap untuk energi potensialnya itu kan yang mempengaruhinya itu ketinggiannya, bukan putarannya. Maka dia tetap dipergunakan massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan berapa itu ketinggiannya. Maka untuk energi potensial itu rumusnya tetap sama seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Oke. Sedangkan bagaimana dengan energi mekanik? Energi mekanik itu persamaannya adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Saya rasa tidak ada masalah di sini. Maka energi mekanik ini boleh kita buat persamaannya menjadi energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi potensial. Loh, kok ada di sini dibuat energi kinetik translasinya, Pak? Seperti ini. Misalkan kalau sebuah benda itu kita misalkan dia misalkan dia cincin pejal, ya kan? Dia cincin pejal. Ketika dia berputar pasti dia ada bergerak secara translasi. Contohnya itu seperti ini. Misalkan ini ada dia sebuah bidang, ya kan? Sebuah bidang. Lalu ini ada dia roda. Roda ini dia roda pejal. Maka ketika ini bergelinding, otomatis dia akan terjadi perpindahan. Ada dia perpindahannya. Perpindahannya itu misalkan dia nyampe di sini. Ya kan? Dia bergeraknya ini bagaimana? Benda ini dia bergerak secara rotasi. Itulah dia ketika berputar. Dan dia bergerak secara translasi. Translasi itu mana? Translasi itu ketika dia berpindah dari posisi awalnya sampai ke posisi akhirnya. Oke, saya rasa di sini paham ya. Kalau tidak paham, ulangi lagi video ini. Maka kamu akan lebih paham lagi. Maka untuk energi mekaniknya itu dia dibuat seperti yang ini. Ingat, kalau untuk momen inersianya pada energi kinetik rotasi, ini dia rumusnya, di mana saya buat di sini setengah I. I itu adalah momen inersia. Momen inersia yang mana? Momen inersia bendanya. Maka ini nanti dia tergantung pada bendanya, apakah dia roda berongga atau dia bola atau dia benda pejal dan lain sebagainya. Maka rumus I-nya ini kamu pergunakan sesuai dengan tabel yang sudah saya tugaskan kemarin kamu catat. Oke. Nah, setelah kamu mempelajari yang saya jelaskan tadi, maka saya akan memberikan satu soal dan kamu kerjakan. Boleh kamu melihat internet, boleh kamu melihat buku untuk mengerjakannya. Soalnya itu yang ini. Oke, baik. Itu aja. Setelah kamu mengerjakannya, setelah kamu mencatat penjelasan saya yang ada di video ini, maka selanjutnya
boleh kamu fotokan apa yang kamu ringkas ini dan satu soal yang saya berikan tadi, dan kamu masukkan dia ke Google Classroom. Hanya itu aja tugasnya untuk hari ini. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam semangat dari saya. Terima kasih.